Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah iman yang teguh mendatangkan mujizat. Saudara terkasih, kita akan baca di dalam pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara terkasih, pertama yang harus kita renungkan di sini yang kita mau satu tangkap adalah dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan ya yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara terkasih, barang siapa percaya. Saudara terkasih, untuk kita percaya, sama seperti ketika kita ingin secara fisik, kita kuat, bahkan menghasilkan otot-otot saudara di dalam tubuh kita. Maka yang harus kita lakukan adalah olahraga, melatih otot ini supaya kuat saudara. Yang kedua adalah makanan sehat, ya, pola hidup yang sehat, saudara. Dengan demikian, saudara kuat, saudara juga akan apa? Hidup dengan sehat. Nah, yang ketiga, saudara, setelah kita hidup dengan sehat, dengan pola hidup yang sehat, saudara, kita harus menjadi pribadi supaya, saudara, kita benar-benar, ya, menjadi pribadi yang sehat. Ya, kita juga harus, saudara, menyalurkan apa yang menjadi ya setiap kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menyalurkannya, saudara. Nah, saudara terkasih, bicara tentang percaya, di mana kita harus melatih apa? Otot daripada iman kita. Saudara, bicara untuk melatih otot iman, saudara harus juga makan, saudara ya. Nah, bicara tentang sesuatu yang rohani, ya. Kalau kita mau sehat secara jasmani, maka kita makan makanan yang kuat, makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang bergizi. Tetapi bicara secara rohani, kita pun juga perlu makan makanan yang rohani. Firman yang sehat, saudara. Apa itu firman yang sehat? Firman yang sehat bukan firman yang mengenakkan telinga kita, ya. Bukan firman yang mengenakkan daging kita, tapi firman yang justru, saudara, mematikan kedagingan kita. Itu firman yang sehat. Firman yang sehat adalah firman yang menegur kita, ya, mendidik kita, membersihkan kita. Ya. Saudara terkasih, bahkan sampai terkadang, ya, hati harus sampai terusik, ya, hati harus sampai tergetar, saudara ya. Jadi saudara terkasih, kalau firman Tuhan yang hanya, saudara ya, yang hanya sebatas saudara suka, saudara bisa tertawa hahaha, saudara ya, karena firmannya lucu, saudara ya. Atau firman yang hanya saudara memberi semangat yang hanya seperti isapan jempol, ya saudara ya, hanya tentang mujizat, saudara ya. Maka firman itu enggak sehat. Sama, saudara, kalau kita secara jasmani makan makanan sembarangan, ya, asal cuma enak di mulut, saudara ya, hanya cuman menjadi kesukaan di mulut, ya, belum tentu makanan itu sehat, ya. Terkadang makanan sehat itu di mulut juga kurang enak, saudara, ya. Tetapi makanan sehat itu, saudara, akan banyak membawa satu faedah buat setiap kita, ya. Karena banyak, saudara, makanan-makanan yang tidak sehat
yang hanya itu enak di mulut, ya, jajanan-jajanan saudara ya, banyak hal saudara. Itu sama saudara. Bahkan kita seringkali tidak memperdulikan kalau makanan itu membahayakan ya kesehatan kita, membahayakan juga saudara ya fisik kita saudara. Karena apa? Karena kadang seringkali kita ini tidak bisa menguasai yang namanya keinginan atau mulut kita. Saudara terkasih, demikian juga kalau kita hanya suka firman-firman yang ujungnya hanya menyenangkan daging kita, hanya membuat kita punya rasa nyaman, hanya membuat telinga kita suka, saudara. Kita sama sekali gak pernah diusik sama firman, sama sekali gak ada teguran akan firman Tuhan. Bahkan ketika hamba-hamba Tuhan berjumpa kepada saudara, semua yang bicarakan baik-baik saudara. Gak ada teguran-teguran sedikit pun, gak ada didikan-didikan saudara. Saudara, kalau hidup saudara terus dipenuhi dengan yang seperti itu sangat membahayakan. Ya, justru saudara, firman yang sehat itu selalu bersifat menegur, mendidik, membersihkan, ya, menguatkan saudara, dan meneguhkan. Ya, firman-firman itu harus bersifat seperti itu saudara. Ya, jadi menegur, mendidik, menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan. Baru yang terakhir saudara, menghibur saudara ya. Jadi menghibur ini di kategori yang keenam. Ya saudara ya, yang paling terakhir sempurna itu menjadi nyata atau meneguhkan, menggenapi. Nah saudara terkasih, kalau firman Tuhan yang saudara dengar semua hanya berkisar tentang mujizat, pertolongan Tuhan. Saudara yang di mana saudara nggak ada bayar harga di situ, nggak ada proses, nggak ada kematian daging, nggak pernah terusik, ya, nggak pernah merasa ditegur, saudara. Itu tandanya saudara sedang makan apa? Makanannya bayi, makan bubur, saudara ya. Karena makanan-makanan yang seperti itu hanya diberikan kepada bayi-bayi, saudara. Nah itu saudara, kalau sepanjang saudara hanya makan firman-firman yang cuma lucu, cuma bagus, cuma enak, berarti sadarlah rohani saudara masih di tahap seorang bayi, ya, anak bayi. Tapi kalau kita setiap kali dengar firman Tuhan, ada teguran, ada didikan, bahkan bila perlu hardikan saudara, misalkan gini, bertobatlah, waduh, hendaklah, kasih jangan pura-pura. Nah gitu saudara, itu baru firman yang sehat, ya, itu baru makanan yang sehat, dan itu baik buat roh kita, saudara. Mas saudara kasih, jangan mencari firman yang hanya enak di telinga, tapi carilah firman yang menjadi sesuai kebutuhan, ya, kebutuhan manusia roh kita, kebutuhan manusia jiwa kita. Kalau jiwa kita ini perlu dibersihkan, hati kita perlu terus dibereskan, cari firman yang terus menegur, bahkan menemprak, saudara ya, bahkan menghardik kalau bila perlu, saudara. Yang dimana semua itu, saudara, membuat kita dibangkitkan, ya, saudara. Itulah syarat dimana kita menjadi orang yang bangkit dengan iman dan menjadi percaya. Karena saudara, untuk percaya itu ada proses, ya. Prosesnya bagaimana saudara? Menyerahkan hidup, mematikan kedagingan, ya. Sekali lagi, proses percaya itu menyerahkan hidup, ya, dan mematikan kedagingan. Yang tadi saya katakan, terus berlatih seperti seorang olahragawan, melatih ototnya supaya kuat. Nah, seperti ini saudara kuatnya. Saudara ya. Nah, saudara, artinya kalau kita ini selalu terus setiap hari matikan kedagingan, ya, pikul salib, sangkal diri, ya, itu memang sakit saudara ya, sakit, ya, bahkan hati merasakan sesuatu yang sakit. Tapi percayalah, rasa sakit yang kau rasakan itu sehingga kau dapat mematikan kedaginganmu, maka rohmu akan diperbaharui Tuhan, dan imanmu akan semakin bertumbuh. Dan jiwamu, saudara, akan semakin apa? Dilegakan, dibersihkan.
Hati yang kotor itu dibersihkan. Saudara, ketika kita menjadi orang yang terus melatih diri untuk mematikan kedagingan. Itu seperti saudara, seorang olahragawan yang terus melatih dirinya untuk jadi orang yang kuat. Ya, karena kita ini tidak akan pernah menjadi orang yang kuat kalau kita tidak diperhadapkan dengan banyak hal untuk dilatih, saudara. Apa yang dilatih, saudara? Mental kita, iman kita, ya, tidak akan kuat. Coba saudara, kalau saudara punya anak, dari kecil, dari bayi, sampai dia remaja, sampai dia besar, saudara. Saudara nggak pernah didik, nggak pernah latih, ya, dan nggak pernah membiarkan dia belajar berjuang. Saudara lihat, begitu dia bertumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang cacat mentalnya. Ya, karena apa? Dia nggak pernah merasakan bagaimana mengalami namanya berjuang, nggak pernah merasakan bagaimana yang namanya penderitaan, nggak pernah berjuang yang namanya air mata, karena semuanya serba apa? Serba ada dan serba tersedia. Sama saudara, kalau kita mengingat, kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dulu saudara, yang mungkin saat ini umurnya sudah 70, 80, ya 90 bahkan, kekuatan mereka dengan generasi-generasi saat ini itu sangat berbeda. Kalau orang dulu dia berjalan berkilo-kilo, dia akan tahan, dia akan kuat. Coba orang zaman sekarang, ya, jalan 3-5 kilo sudah ngos-ngosan, saudara ya. Sudah segera cari Gojek, cari Grab, saudara ya. Nah saudara terkasih, zaman dulu orang mau sekolah aja, wah naik gunung, turun gunung, saudara. Nah zaman sekarang ini, ya, anak-anak sekarang, anak-anak generasi sekarang, sedikit-sedikit saudara naik turun mobil, naik turun kendaraan, saudara. Sehingga apa? Kakinya tidak pernah terlatih untuk apa? Berjalan dengan kuat. Ya saudara, karena apa? Zona nyaman, karena fasilitas. Tapi saudara, coba kalau saudara di luar negeri, masih jauh lebih mending saudara ya. Orang luar negeri itu kemana-mana dia berjalan, saudara ya. Nah dibanding orang Indonesia ini terlalu manja, ya, sehingga tidak pernah melatih diri untuk apa? Melatih kakinya supaya kuat. Saudara, itu satu contoh, ya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak pernah berjuang, tidak pernah berlatih, tidak pernah dididik, membuat segala sesuatunya menjadi rapuh dan tidak berdaya karena tidak terlatih. Nah kembali lagi saudara, kalau kita ini terbiasa dalam didikan Tuhan, ya, terbiasa menghadapi tekanan, persoalan, penderitaan yang semua Tuhan izinkan terjadi, disitulah roh kita semakin hari semakin dilatih. Jiwa kita, mental kita, hati kita terus dibabat Tuhan habis. Ujung-ujungnya saudara, tanpa sadar kita ini jadi orang yang kuat, yang terlatih. Ya, bahkan saudara, iman kita jadi iman yang terus apa? Kuat saudara. Karena apa? Kita sudah banyak melewati masalah, sudah banyak melewati badai. Kita sudah sudah mengalami namanya jatuh bangun dan bagaimana belajar di dalam semuanya itu. Sehingga disitulah pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan membuat iman kita bangkit dan kita mengalami Tuhan. Itu yang namanya percaya sampai dia mengalami pertolongan Tuhan. Saudara dikatakan percaya, ya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Saudara, apa itu pekerjaan yang lebih besar dari yang sudah Yesus lakukan, saudara? Ya. Saudara terkasih, kalau Yesus dulu melakukan banyak tanda-tanda mujizat, bahkan khotbah di ribuan orang, saudara. Ya. Namun anak-anak Tuhan zaman sekarang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan diberikan kepercayaan jauh lebih besar melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, kalau zaman dulu, saudara, kalau Yesus mau khotbah tidak seperti zaman sekarang. Kita mau khotbah zaman sekarang bisa menembus sampai ke bangsa-bangsa dengan media-media yang sudah tersedia, saudara. Ya, apalagi kalau kita diurapi Tuhan, kita dipenuhi dengan roh Tuhan, menyertakan karunia dan keajaiban, akan banyak menjadi berkat memulihkan jiwa-jiwa.
Sehingga saudara, banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau jauh lebih besar. Saudara, asal apa? Kita jadi orang yang terus tekun di dalam Tuhan. Saudara, orang yang mau dipakai Tuhan besar itu harus tekun, saudara. Tidak ada sesuatu menjadi besar tanpa ketekunan. Tidak akan ada, saudara. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan harus melewati sebuah ketekunan. Karena di dalam ketekunan itu akan menghasilkan kekuatan iman, kemurnian. Ya, bahkan saudara, menjadi orang yang semakin dipenuhi dengan roh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ikut Tuhan atau melayani Tuhan tidak ada yang instan, saudara. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, dan dia begitu instan, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, ya itu harus diwaspadai, saudara. Ya, sepanjang saya baca Alkitab tidak ada yang instan, saudara. Ya, semua perlu dilatih untuk menjadi orang yang berdiri, memegang kepercayaan Tuhan, bahkan memegang otoritas daripada Tuhan. Dan saudara, kembali lagi kita akan baca di ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, dikatakan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, bagaimana kita bisa tahu Tuhan tuh melakukannya di dalam kita? Ya, kalau kita menjadi orang yang hanya melihat dengan kacamata fisik, kacamata jasmani, kita sangat terbatas. Kita enggak pernah bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan di dalam kita, saudara. Karena apa? Mata kita sangat terbatas. Apalagi kalau kita tidak terlatih dengan ketekunan. Ujungnya kita menjadi marah karena kita merasa doa-doa kita tidak didengar Tuhan. Saudara, contoh ya, banyak saudara ibu-ibu yang kehilangan suami dan ketika dia berdoa bertahun-tahun, saudara, ujungnya pada saat Tuhan mengabulkan doanya, menggenapi apa yang jadi doa ibu ini, saudara, justru ibu ini sudah menjadi lelah. Karena apa, saudara? Ujungnya dia tidak mengampuni suaminya. Ya, dia berkata, saya sudah lelah, Bu. Ya, ujungnya dia juga apa? Meninggalkan suaminya. Saudara ya, saya sering temui dan saya sering katakan, kamu ini kan sudah berdoa bertahun-tahun dan saatnya Tuhan menjawab malah kamu marah. Ya, malah kamu nggak bisa mengampuni. Ya, malah sebaliknya kamu berbuat sama seperti dia. Nah, saudara terkasih, sering kita ini malah nggak siap dengan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, saudara. Nah, contoh juga, saudara, ketika kita berkata, Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu di dalamku. Nyatakanlah Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu. Tapi begitu kita mendengar suara Tuhan, justru kita seringkali nggak siap dengan suara Tuhan. Karena kita menganggap suara Tuhan itu, saudara, ya semuanya yang membuat kita nggak perlu mematikan kedagingan. Suara Tuhan semua bicara sesuatu yang nggak perlu dididik, saudara. Justru suara Tuhan, ya itu harus mendidik kita, membersihkan kita, membereskan kita. Saudara, mari menjadi pribadi yang terus melatih kepercayaan diri kepada Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Seperti apa, saudara? Seperti anak kepada orang tuanya. Dia begitu yakin, ya orang tuanya pasti memberikan ya sesuatu yang dibutuhkan sama anaknya. Apalagi kalau anak ini punya hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dia sangat mengenal, sangat mengenal. Saudara, kita juga harus mengenal pribadi daripada Tuhan, pribadi daripada Bapa. Supaya apa? Iblis tidak membuat kehidupan saudara terus dikuasai dengan kebimbangan. Karena apa? Doa orang yang bimbang tidak akan punya kuasa, tidak akan menerima apa-apa.
Saudara percayalah, kalau kita meminta sesuatu yang itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti melakukannya di dalam kita. Karena bagi Tuhan, pada saat Dia mengabulkan doa kita, tujuan daripada Tuhan supaya Bapa dipermuliakan. Artinya Bapa di sorga itu rindu setiap anak-anaknya itu menjadi anak yang memuliakan Bapa di sorga. Sampai dunia itu melihat, wow, orang Kristen itu luar biasa ya. Saudara, kenapa anak-anak Tuhan menjadi sorotan? Kenapa? Karena semua image dunia ini, orang Kristen itu orang kaya, ya, orang yang mewah. Kenapa? Karena kita anak kerajaan, saudara. Jadi kalau kita sebaliknya dalam hidup ini tidak memuliakan Tuhan, ya, itu tidak cocok sama Tuhan. Tidak cocok dengan apa yang Bapak ingin, saudara. Ingin dalam hidup kita. Saudara, yang dimaksud kekayaan ini banyak, saudara. Kekayaan secara batinia, kekayaan juga secara lahiriah, saudara. Artinya kita ini jadi orang yang di dalamnya ini benar-benar punya kekayaan lahir dan batin, punya kemurahan, ya, punya kebaikan, ya, punya kepribadian yang memuliakan Tuhan. Saudara, bahkan kita menjadi orang yang tidak pernah berhenti memberi kebaikan. Saudara, sebab itu dunia itu selalu menyorot anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tingkah lakunya udah gak bagus, bahkan ketika anak Tuhan menjadi pelit, saudara, ya. Tadi saya juga siang lagi iseng, saudara, ya, lihat Instagram, Hotman Paris itu marah-marah. Hai orang-orang kaya, ya. Ceritanya si orang kaya ini, ya, bawa susternya makan di restoran mewah dalam 1,5 jam, susternya gak dikasih makan. Dia sendiri yang makan, saudara, ya. Sehingga Hotman Paris ini datang dan memberikan makan sama susternya. Malah orang kaya ini nyonyanya marah, tersinggung, saudara, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Seperti itu juga kita sebagai anak Tuhan akan menjadi sorotan dunia. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, anak Tuhan tidak punya kasih, anak Tuhan tidak punya kerendahan hati, anak Tuhan tidak punya kebaikan. Anak Tuhan bertingkah laku seperti orang dunia, liar, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, saudara. Bahkan tidak sama sekali mencerminkan pribadi Tuhan. Ini sangat mengerikan, saudara. Saudara percayalah, Bapa kita di sorga ingin senantiasa anaknya hidup di dalam segala kelimpahan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat, coba kita baca, saudara, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Maaf, Yohanes 15 ya. Maaf, saya lupa. Ya. Oke. Sebentar ya, kok jadi saya lupa ya. Supaya dikatakan dalam kelimpahan itu ya. Sorry. Ya, Yohanes 10. Oh ya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini saudara, Tuhan itu punya rencana seperti ini. Dia nggak mau anak-anaknya ke dalam kekurangan kecuali pada saat itu anaknya dalam proses. Ya, tapi ketika dia sudah diproses dan menjadi bertumbuh, menjadi remaja, menjadi dewasa, di saat kedewasaan itulah seorang bapak akan memberikan kepercayaan kepada anaknya. Saudara, di saat kapan kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan supaya kita mempunyai dalam segala kelimpahan? Di saat kita sudah menjadi dewasa. Karena apa? Kalau di saat kita menjadi kanak-kanak, Tuhan memberikan segala kelimpahan, itu akan membahayakan, saudara, ya. Karena anak kecil tidak akan mengerti cara bagaimana memanage dan mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi kalau orang dewasa, dia sangat mengerti untuk memanage, untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dipercayakan dalam hidupnya. Saudara, saya sangat memegang teguh ayat ini.
Tetapi untuk menggenapi ayat ini ada proses Tuhan. Ada proses Tuhan, saudara. Nah, itu yang saya tadi katakan, diproses untuk dibersihkan, untuk dibentuk, ya, untuk dipersiapkan sampai didapati hati kita ini menjadi dewasa, siap. Saudara, tanda-tanda orang dewasa itu satu, dia punya penguasaan diri, dia punya hikmat dan bijaksana, dan dia menjadi orang yang sangat, ya saudara, mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan. Orang dewasa itu selalu identik dengan yang namanya kebijaksanaan. Bijaksana, saudara, tidak sembarangan, tidak ngawur, saudara. Dan orang dewasa bisa dipercaya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah menjadi masuk ke fase yang namanya dewasa, kita akan bisa dipercaya. Pada saat kita dipercaya, disitulah Tuhan akan memberikan segala kelimpahannya buat setiap kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi saluran berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, sampai hari ini, di manakah fase Bapak Ibu saudara? Apakah masih menjadi anak kecil yang terus makan makanan bubur, yang hanya mengenakan telinga, yang tidak pernah bisa ditegur, yang gak pernah bisa dididik sama Tuhan, yang terus berontak, hidup semau-maunya, atau membiarkan diri untuk ditegur Tuhan, dididik Tuhan, ya, dibersihkan Tuhan, sampai benar-benar menjadi pribadi yang dewasa. Ya, dewasa tuh hatinya punya sifat yang lapang. Artinya seorang dewasa itu dapat menguasai dirinya dan menjadi tenang. Nah, saudara terkasih, kalau kita sudah di tahap ini, pastilah kita akan dipercaya Tuhan dengan banyak hal. Saudara terkasih, mari genapi firman Tuhan. Lewat apa? Lewat sebuah proses yang tadi saya katakan, latih imanmu. Seperti saudara melatih sebagai seorang olahragawan yang punya otot kuat. Jadilah pribadi yang terus melatih imanmu. Ya, untuk terus percaya. Percaya sekalipun belum melihat, tapi tetap percaya. Walaupun Tuhan bawa kita dalam lembah air mata, lembah bayang-bayang maut bahkan, saudara. Kalau itu Tuhan yang bawa, tidak perlu takut, saudara. Di tengah kita sedang ada COVID sedunia ini, saudara. Kita ini seperti ada dalam bayang-bayang maut, saudara. Bahkan dalam bayang-bayang kematian. Tapi buat anak Tuhan yang selalu ada dalam tudung perlindungannya Tuhan, yang hidup sehati dengan Tuhan, siap melakukan firman Tuhan dan menjadi pribadi yang terus tinggal dalam Tuhan, maka kita akan diluputkan, saudara, dari segala mara bahaya, dari segala yang mengerikan. Kita anak-anak Tuhan akan diluputkan supaya dunia melihat kita sangat berbeda. Sebab itu saudara terkasih, mari jaga hidup kita. Jangan hidup sembarangan, ya. Jangan hidup yang berantakan, hidup yang tertata, hidup yang ikuti maunya Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, saudara, ketika apapun yang kita doakan, ya, Tuhan itu akan melakukannya. Karena apa? Karena didapati kita ini hidupnya benar, saudara. Ya, hanya orang yang hidupnya benar itu doanya punya kuasa. Ya, bahkan bukan hanya doanya, nafasnya itu juga punya kuasa. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Tujuan daripada Tuhan itu ingin melakukannya dalam hidup kita supaya kita dapat dilihat dunia, supaya kita memuliakan Tuhan. Ingat, saudara, tujuan hidup saudara dan saya itu hanya satu, memuliakan Tuhan. Sebab itu jangan menjadi pribadi yang membiarkan hidup dalam keterpurukan. Percayalah, asal kita hidup benar, kita tidak menyimpang dari firman Tuhan, kita tidak berontak dengan Tuhan, kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, apakah kau percaya Tuhan akan melakukannya bagimu?
yakinkan hatimu bahwa Dia akan melakukannya bagi saudara dan saya. Sebab itu saudara terkasih, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Hari-hari ini kita harus terus melatih iman kita. Aku percaya Tuhan, Engkau mengerjakan segala yang besar dalam kehidupanku. Karena kerinduanmu adalah aku melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar dari apa yang kau lakukan. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Ya, tujuannya adalah supaya Bapa dipermuliakan, bukan untuk kemegahan hidup kita. Saudara, asal tujuannya jelas, pasti Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Saudara terkasih, ingat, tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi, sebab itu selalulah melatih dirimu untuk menjadi dewasa sampai ujungnya. Ketika kau jadi dewasa, kau punya iman yang teguh, kau punya penguasaan diri, kau menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan, maka segala sesuatu akan dilimpahkannya bagimu. Dan ketika kau dilimpahkan di dalam kuasa Tuhan, jadilah pribadi yang terus menyalurkan segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan jalan dan cara Tuhan. Maka dengan demikian orang akan melihat kita, melihat kemuliaan Tuhan. Mari saudara, inginkan dalam hidupmu supaya dalam hidupku orang melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan.